Belalang sentadu atau belalang sembah adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Mantodea. Dalam bahasa Inggris, serangga ini biasa disebut praying mantis karena sikapnya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa. Kata mantis berasal dari bahasa Yunani, mantes, yang berarti nabi atau peramal nasib. Banyak sebutan dalam bahasa lokal, seperti dalam bahasa Sunda dan bahasa Betawi disebut comcorang. Orang Jawa menyebutnya walang kadung, walang kekek, ataupun walang pacul. Sedangkan dalam bahasa Melayu disebut mentadak, ayu. Kalau di daerah sahabat, hewan ini disebut apa nih? Klasifikasi ilmiah, masuk dalam kerajaan Animalia, tergolong filum Arthropoda, yaitu serangga tak bertulang belakang. Termasuk ke dalam kelas Insecta atau serangga, subkelas Pterygota infrakelas Neoptera, superordo Dictyoptera dan kelompok ordo Mantodea. Ada sekitar 2.300 spesies dalam ordo Mantodea di seluruh dunia, kebanyakan berada di daerah tropis atau subtropis, tetapi beberapa spesies hidup di iklim sedang, seperti di utara Amerika Serikat, Eropa Tengah, dan Siberia. Belalang sentadu tergolong keluarga Mantidae. Belalang sentadu adalah salah satu dari segelintir serangga yang dapat memutar kepalanya. Beberapa teks merujuk kepada belalang sentadu Eropa atau Mantis religiosa sebagai belalang sentadu yang paling umum di negara-negara di Eropa. Ichnomantis gigas adalah belalang sentadu terbesar dengan panjang 17 cm untuk yang betina dan ditemukan di daerah Sahel di Afrika. Belalang sentadu terkecil adalah Bolbe pygmaea yang hanya 1 cm panjangnya pada usia dewasa. Seekor belalang sentadu betina yang hamil akan menghasilkan massa busa yang besar, yang disebut odeca dalam bentuk jamak odecae. Odeca ini dapat memuat hingga 300 butir telur yang semuanya dilindungi dalam kantung busa. Odeca ini dihasilkan pada musim gugur dan sesudah itu belalang sentadu dewasa mati dan menetas dalam waktu hingga 5 bulan. Sebagian spesies menetas dalam interval kecil, dan proses penetasan dapat berlangsung hingga 5 minggu ketika sebelum larva muncul sepenuhnya. Belalang betina yang bunting tidak hanya memproduksi odecae, tetapi juga odecae yang tidak subur oleh belalang betina yang belum dikawini. Kadang-kadang 1 atau 2 larva menetas, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Beberapa spesies, seperti misalnya Bruneria borealis, menghasilkan odecae melalui parthenogenesis. Dalam keadaan ini, belalang jantan tidak dibutuhkan untuk menghasilkan odecae yang subur. Namun, semua belalang yang dihasilkan dari proses ini adalah betina. Di Amerika Serikat, spesies belalang sentadu untuk pertama kali diperkenalkan dari Eropa dan Tiongkok, yaitu sekitar tahun 1900-an, sebagai predator kebun dalam usaha untuk mengendalikan hama. Belalang sentadu Carolina adalah serangga resmi negara bagian South Carolina, dan belalang sentadu Eropa adalah serangga resmi negara bagian Connecticut. Kebiasaan makanan, belalang sembah merupakan hewan karnivora. Adapun jenis hewan yang biasa dimangsa oleh belalang sembah, itu biasanya bermacam-macam, pada umumnya dari serangga-serangga kecil, seperti jangkrik, kupu-kupu, dan lebah dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa mantis yang dapat memakan kadal kecil, dan juga burung kecil. Menurut Seminar Nasional Hasil Penelitian Bidang Pertanian Universitas Sriwijaya 2010, belalang sembah ini memiliki ciri-ciri tubuh besar dan memanjang, berwarna coklat muda, antena pendek, protoraks panjang, femur dilengkapi dengan duri-duri. Tungkai depan yang panjang dan kuat berfungsi untuk menangkap mangsa. Belalang ini mempunyai kemampuan menyamar menyerupai ranting kayu, daun dan bunga. Dikutip dari Jurnal Pendidikan Biologi, Bioedu, 2016, secara morfologi belalang sembah memiliki bentuk tubuh yang ramping. Panjang seluruh tubuh dari bagian caput sampai ujung abdomen 85 mm.
Pada bagian caput terdapat sepasang antena, dengan tipe antena berbentuk filiform. Antena dari pangkal sampai ujung seragam seperti benang, mata berbentuk faset atau mata majemuk, tipe arah mulut berbentuk hipognathus vertikal. Pada bagian toraks, bagian tubuh hewan yang terletak antara kepala dan abdomen, terdapat protoraks, mesotoraks, dan metatoraks di mana masing-masing bagian tersebut terdapat sepasang tungkai. Bagian abdomen, bagian tubuh di belakang dada, belalang ini terdiri dari 8 ruas. Protoraksnya panjang dengan ukuran 18 mm. Tungkai pertama ukurannya 68 mm, tungkai kedua ukurannya 64 mm, dan tungkai ketiga ukurannya 72 mm dengan tipe tungkai raptorial. Belalang unik ini memiliki 2 pasang sayap, yang terdiri dari sayap depan berukuran 54 mm, dan sayap belakang 44 mm. Kebanyakan belalang sembah dewasa memiliki sayap. Belalang jantan biasanya dapat terbang dengan sayapnya, sedangkan belalang betina biasanya tidak dapat terbang. Belalang sembah termasuk golongan predator Polygofagus. Sebagai informasi, jenis serangga predator dibagi menjadi 3 golongan, yakni 1. Predator monofagus adalah predator yang hanya memakan satu jenis mangsa. 2. Predator oligofagus adalah predator yang memakan beberapa jenis mangsa. 3. Predator polyphagus adalah predator yang memakan banyak jenis mangsa. Keuntungan predator polyphagus adalah mereka bisa bertahan pada kondisi jumlah populasi mangsa yang sedikit karena berpeluang mendapatkan mangsa alternatif. Satu hal lagi tentang fakta belalang sembah yang perlu sahabat ketahui. Dalam dunia mitologi satu suku di benua Afrika, hewan ini dianggap sebagai jelmaan dewa di Afrika Selatan. Sebuah suku bernama suku San menganggap belalang sembah sebagai jelmaan dewa. Bahkan suku San yang tinggal di gurun Kalahari percaya bahwa belalang sembah adalah sebagai dewa tertua dengan kekuatan supranatural.